بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang Allah muliakan dimanapun antum berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit yang menyebar, yang mewabah di mana-mana, penyakit yang menular. Semoga Allah jaga diri kita dan keluarga kita semua. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang Allah muliakan. Kali ini materi kita yaitu tentang ciri-ciri istri yang solihah. Ciri-ciri istri yang solihah. Semua laki-laki, semua pria, semua suami ingin mendapatkan istri yang solihah. Namun terkadang para suami tidak menyadari, dia tidak mensolehkan dirinya terlebih dahulu, atau dia tidak mau ikhtiar bagaimana dirinya juga bisa soleh. Salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu agama, belajar. Tapi kali ini saya tidak membahas tentang suami yang soleh, tapi saya ingin membahas istri yang solehah. Ya, yang pertama yaitu istri yang solehah, ciri-cirinya adalah tidak berkhianat ketika suami tidak ada di rumah. Tidak berkhianat ketika tidak ada suami di rumah, baik harta, ranjang maupun rumah sang suami. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita atau istri dia menjaga salatnya yang 5 waktu, ya. Kemudian wassamat syahraha, kemudian dia puasa Ramadan, puasa wajib Ramadan, kemudian wahafizat farjaha, ia menjaga kemaluannya ketika suaminya tidak ada di rumah, wa ta'at zawjaha, kemudian ia taat kepada suaminya, kilalaha tudkhulul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hadis riwayat Ahmad. Dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada yang masuklah surga dari pintu manapun yang engkau sukai. Hadis rahmat. Maka hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ini yang pertama yaitu tidak berkhianat ketika suami tidak ada di rumah. Maka tidak boleh masukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya, atau laki-laki yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua, selalu menjaga sifat malunya kepada suami. Malu misalnya kalau badannya bau gitu kan, ini sifat malu. Malu kalau dia tidak menyiapkan makanan untuk suaminya. Malu kalau dia tidak jaga sholatnya di awal waktu, gitu kan, ini malu ya. Sedangkan suaminya jaga sholat 5 waktu di masjid di awal waktu. Kemudian yang ketiga yaitu menundukkan pandangan di hadapan sang suami. Ya, menundukkan pandangan, maksudnya kan ada tuh istri yang suka melotot kepada suaminya, ya, atau memandang suami dengan pandangan yang sinis gitu kan, yang membenci. Yang keempat yaitu mentaati apa yang diperintahkan suaminya atau taat kepada suaminya. Ya, sudah kita sebutkan hadisnya tadi, istri yang taat kepada suaminya maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Yang kelima yaitu diam ketika suami berbicara. Jadi ketika suami berbicara maka hargai dia, dengarkan dia, dan apabila itu bersifat perintah maka laksanakan itu. Kemudian yang keenam yaitu berdiri menyambut ketika suami datang. Ada ya, seorang istri ketika suaminya datang, dia sibuk dengan main handphone, sibuk dengan nonton TV, dia cuekin suaminya ketika suaminya datang ke rumah atau pulang kerja. Maka seperti ini tidak boleh ya. Supaya Anda disayangi oleh suami Anda, maka sambut suami ketika datang. Kalau perlu peluk suami ketika datang, hidangkan dia makanan, hidangkan sesuatu yang disukai, maka Anda pasti disayangi oleh suami Anda. Kemudian yang ketujuh yaitu menjauhi semua yang bisa membuat suami marah kepada istri.
hal-hal yang suami tidak senangi, maka hindari perkara itu. Misalnya suami tidak suka dengan wangi yang bau, misalnya bau apel gitu, maka tidak usah kita pakai. Kalau hal itu bisa membuat dia marah, maka kita tinggalkan saja wangi parfum seperti itu. Atau suami tidak suka kalau kita di rumah, istri maksudnya di rumah memakai pakaian yang menutup semua. Suami suka kalau istrinya di rumah memakai pakaian yang seksi, maka ikutin saja. Itu kalau tidak ada orang lain ya, maka ikuti. Kalau suami tidak suka dengan misalnya pakaian yang semua menutupi, suami tidak suka, maka tidak usah memakai pakaian itu. Atau wangi-wangian yang suami tidak suka tidak usah dipakai. Jadi kita pakai wangi-wangian yang disukai oleh suami. Atau hal-hal yang lain yang bisa membuat marah. Atau ketika nonton ya, suami tidak senang dengan film Korea, tidak usah. Atau suami tidak senang kalau suara TV terlalu nyaring, maka tidak usah dinyaringkan ya. Kembali ke film tadi, memang film Korea memang yang tidak dibolehkan ya untuk kita ya, umat Islam. Jadi hindarikan saja hal-hal yang bisa membuat suami marah kepada istri. Kemudian yang ke-9 yaitu menawarkan diri kepada sang suami ketika tidur. Ketika mau tidur malam-malam ini kan, maka dibolehkan seorang istri menawarkan. Maksudnya menawarkan di sini adalah untuk berhubungan badan. Nah, ini dibolehkan, bahkan keutamaannya ada tersendiri. Ya, keutamaan bagi istri yang menawarkan diri terlebih dahulu. Ya. Dan itu bukan sesuatu aib atau sesuatu yang rendah. Ya. Tapi itu adalah sebuah kebaikan. Kemudian berdiri ya, yang ke-9 yaitu berdiri mengantar suami hendak keluar rumah. Jadi suami yang mau kerja, mau berpergian, kita jangan diam-diam saja duduk main handphone, main Facebookan, nonton TV, atau sibuk dengan kegiatan, atau lagi apa. Tapi kita tinggalkan kegiatan tersebut, walaupun lagi ngepel ya, walaupun lagi ngaji, maka tinggalkan sejenak kegiatan tersebut, kemudian antar suami keluar rumah. Maka ini adalah merupakan ciri istri yang soleh. Kemudian yang berikutnya yaitu menjaga aroma wangi tubuh di hadapan sang suami. Terkadang kalau kita berhadapan dengan sang suami, ya, kita terkadang asal-asalan saja, ya, para istri asal-asalan saja, tidak begitu memperhatikan. Berbeda kalau pergi kondangan, ya, harum sekali, ya, bedaknya tebal, bergincu. Tapi ketika berhadapan dengan suami, istri kurang memperhatikan wangi badannya. Terkadang bawa bawang gitu kan, bawa dapur, bawa amis, ya, tidak perhatikan bawa keringat, ya gitu kan. Maka usahakan selalu memiliki badan yang wangi ketika berhadapan dengan suami, insya Allah ya. Kan insya Allah Anda akan disayangi oleh suami Anda. Kemudian selalu jaga aroma mulut dengan rajin bersiwak ya. Bersiwak itu dengan sikat gigi, jaga aroma wangi mulut ketika dekat dengan suami. Ini juga sesuatu yang membuat suami senang dekat dengan kita. Kalau kita harum, kemudian mulut kita wangi, maka suami akan senang dengan kita. Kemudian selalu berhias di depan suami. Berhias di depan suami, berusaha untuk selalu cantik di depan suami. Karena istri yang solehah itu adalah ketika dipandang oleh suaminya bahagia, suaminya senang. Itu istri yang solehah, ciri-cirinya. Selalu berhias ya. Jadi tidak hanya di depan orang banyak, di depan orang-orang atau di undangan baru kita berhias, baru cantik-cantik. Tapi ketika di depan suami, kita apa adanya saja. Yang berikutnya itu tidak bergibah. Maksudnya menjelekan suami di depan keluarga kita ataupun di depan orang-orang. Ya. Dan juga tidak boleh menceritakan masalah rumah tangga, apapun masalah itu tidak boleh diceritakan kepada orang-orang di luar, baik kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Ya. Dan tidak boleh juga menceritakan masalah-masalah ranjang ya di luar, tidak boleh menceritakan. Cukup kita dan suami saja yang tahu, gitu kan. Cukup istri dan suami saja yang tahu. Kemudian memuliakan keluarga dan karib kerabat sang suami. Jadi tidak hanya mencintai seorang suami saja, tapi juga mencintai saudaranya, orang tuanya. Kemudian melihat kebaikan suami yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak. Karena kata Nabi, nanti di neraka banyak wanita. Karena apa? Dia kufur kepada nikmat yang suami berikan kepada dia. Dia tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Selalu menuntut, selalu merasa kurang, gitu kan. Tidak qanaah menjadi seorang istri. Maka pada istri yang solehah
maka bersyukurlah dengan apa yang suami memberikan. Menjadilah istri yang qanaah, istri yang menerima apa adanya, tidak menuntut yang berlebihan, apalagi menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami, itu tidak boleh. Bahkan itu menyusahkan suami. Ya, kalau dia memiliki iman yang baik, maka dia akan bersabar dan berusaha. Tapi kalau tidak memiliki iman yang kuat, dia berusaha mencari sesuatu yang dibutuhkan oleh istrinya, walaupun dia mencuri atau melakukan sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh agama. Ini kasihan kan, kalau suami Anda sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Kemudian ciri-ciri istri soleh yang berikutnya juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi nisaikum?" Ya. Fil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian ciri-ciri wanita yang berada dalam surga? Ya. Maka sahabat katakan, "Qulna, bala ya Rasulullah." Maka sahabat berkata, "Iya, kami mau ya Rasulullah." Kullu wadudin wadudin, itu mereka ciri-ciri istri yang soleh, mereka penyayang dan subur. Ya, sayang dengan suaminya, sayang dengan anaknya, gitu kan, dan subur. Idza ghadibat aw asi'a ilaiha, dan ketika istrinya marah atau suaminya berlaku buruk kepada dia, aw ghadiba zawjuha, atau suaminya sedang marah kepada dia, ya, qalat, maka istrinya berkata, "Hadhihi yadi fi yadika." Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. La aqtahilu bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa menutup mata sampai engkau ridho kepadaku. Masya Allah, hadis riwayat Tabrani. Maka inilah ciri istri yang salehah ketika ribut dengan suaminya, atau ketika suaminya membuat hatinya lagi marah, atau dia suaminya bersikap buruk kepada istrinya, maka dia tidak akan bisa tidur. Ini istri yang soleh. Ketika ada keributan dalam rumah tangga, dia mendatangi suaminya, dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil berkata, "Wahai suamiku, aku tidak akan bisa tidur sebelum kau ridho kepadaku." Dan ini menunjukkan betapa romantis dalam rumah tangga ketika istri yang memahami agama melakukan hal ini kepada suaminya. Dan hal ini tentu akan menjadi suami akan lebih sayang kepada istri-istrinya, kepada Anda, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman bagaimana menjadi istri yang soleh. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika suami mengajak kepada istrinya, mengajak untuk berhubungan badan, kemudian istri menolak tanpa alasan yang syar'i atau uzur yang syar'i, maka penduduk langit akan murka kepadanya sampai suaminya ridho kepadanya. Ya, seandainya malam itu suaminya tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, maka satu malaman itu malaikat-malaikatnya Allah akan murka kepada dia. Dan dalam hadis yang lain, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu seorang imam yang dibenci oleh kaumnya ketika dia mengimami jemaahnya. Maksudnya membenci dengan alasan syar'i. Misalnya imamnya ahli maksiat, suka minuman keras, suka mabuk, atau suka menggunakan narkoba. Ini alasan syar'i untuk membencinya. Ya, maka orang-orang seperti ini tidak akan diangkat sholatnya sampai ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu seorang istri, ya, yang membuat suaminya marah, ya, dan tidak akan diangkat sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai suaminya ridho kepada dia. Kemudian yang ketiga yaitu memutuskan tali silaturahim antara 2 orang, yang tidak berteguran, tidak tegur sapa, artinya memutuskan silaturahim. Maka 3 orang seperti ini tidak akan diangkat sholatnya ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga dengan pembahasan ini para istri-istri di rumah, para wanita yang belum menikah bisa mempersiapkan dirinya untuk menjadi istri yang solehah. Para wanita yang sudah memiliki suami, semoga bisa berubah dirinya menjadi istri yang solehah, yang pada hakikatnya akan menyenangkan suami, membuat suami ridho, maka Allah pun ridho. Dalam hadis Nabi, seorang suami yang ridho kepada istri yang sudah meninggal, suaminya ridho kepada dia, maka dia masuk surga. Ya kan? Betapa pentingnya keridhaan seorang suami kepada seorang istri. Karena itu merupakan dasar untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.